Sekitar 1 juta umat muslim di Iran bertobat dan menerima Yesus. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah di mana sekitar 1 juta muslim bertobat menerima Yesus dan penutupan beberapa masjid. Perubahan besar ini membawa harapan baru di Iran, sebuah negara di mana iman Kristen berkembang meskipun banyak tantangan. Iran saat ini mengalami krisis yang kompleks, di mana ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan spiritual semakin meluas di kalangan warganya. Selama lebih dari 40 tahun, negara ini berada di bawah kendali rezim teokratis yang dipimpin oleh para ayatollah, yang menerapkan hukum Islam secara ketat. Namun, meskipun kontrol agama dan ideologi ini diterapkan dengan kuat, banyak warga Iran yang merasa bahwa sistem yang ada telah gagal menyediakan kesejahteraan dan harapan yang dijanjikan. Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kecanduan narkoba merajalela, dengan Iran memiliki salah satu tingkat kecanduan tertinggi di dunia. Kondisi ini diperburuk oleh korupsi yang meluas dan ketidakadilan ekonomi, di mana lebih dari setengah populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Kekecewaan terhadap pemerintahan dan sistem Islam yang berlaku mendorong banyak orang Iran untuk mencari alternatif, baik dalam bentuk sistem politik yang lebih demokratis maupun dalam hal spiritualitas. Namun, bagi mereka yang memilih untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen, konsekuensinya bisa sangat berat. Iran adalah salah satu negara yang paling represif terhadap kebebasan beragama, khususnya bagi mereka yang berpindah agama dari Islam. Orang-orang Kristen di Iran seringkali menjadi sasaran penganiayaan yang intensif, termasuk penggerbekan terhadap gereja rumah, penangkapan, penahanan, dan bahkan penyiksaan. Pemerintah juga berusaha menekan peningkatan jumlah konversi ini dengan menutup masjid-masjid dan mengawasi ketat aktivitas keagamaan. Di tengah tekanan dan penganiayaan yang berat, fenomena yang disebut sebagai Revolusi Yesus sedang berlangsung di Iran. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gelombang besar konversi dari Islam ke Kristen yang terjadi di negara tersebut. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat risiko besar yang dihadapi para konvert, termasuk kemungkinan diadili, dipenjara, atau bahkan dieksekusi. Lebih dari 1 juta Muslim Iran dilaporkan telah memeluk agama Kristen dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan perubahan spiritual yang sangat signifikan, terutama di negara di mana murtad dari Islam bisa berakibat fatal. Salah satu faktor pendorong utama dari Revolusi Yesus ini adalah kekecewaan yang mendalam terhadap rezim teokrasi Islam yang berkuasa. Banyak warga Iran, terutama generasi muda, merasa bahwa Islam, seperti yang diajarkan oleh pemerintah, tidak mampu memberikan makna atau solusi yang mereka butuhkan dalam hidup. Selain itu, banyak dari mereka yang berpindah agama melaporkan mengalami mimpi dan visi yang membawa mereka kepada kekristenan. Pengalaman spiritual ini seringkali digambarkan sebagai titik balik dalam hidup mereka, yang mengubah pandangan mereka tentang Tuhan dan kehidupan secara keseluruhan. Meski menghadapi ancaman serius, komunitas Kristen di Iran terus tumbuh, dengan banyak yang tetap teguh dalam keyakinan baru mereka dan bertekad untuk menyebarkan pesan Injil di tengah tantangan yang besar. Perkembangan ini tidak hanya mengubah lanskap spiritual di Iran tetapi juga mempengaruhi pandangan dunia internasional terhadap potensi perubahan di negara-negara Islam lainnya. Banyak yang melihat Revolusi Yesus sebagai awal dari kebangkitan spiritual yang lebih luas di dunia Muslim, yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah menjadi pusat perhatian dunia karena gelombang besar pertobatan dari Islam ke Kristen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 1 juta Muslim di Iran telah memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Angka ini sangat signifikan, terutama di negara dengan mayoritas Muslim Syiah yang memiliki hukum yang sangat ketat terkait murtad. Menurut laporan dari organisasi seperti The Voice of the Martyrs VOM dan CBN News, konversi besar-besaran ini terjadi di tengah situasi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin memburuk di negara tersebut. Statistik ini menunjukkan perubahan besar dalam lanskap spiritual Iran, di mana setidaknya 50.000 dari 75.000 masjid di negara itu dilaporkan telah ditutup karena berkurangnya jumlah jamaah, seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang beralih ke kekristenan.
Penutupan masjid-masjid ini mencerminkan kekecewaan besar terhadap sistem Islam yang diterapkan oleh pemerintah, dan banyak yang beralih ke agama Kristen sebagai bentuk perlawanan spiritual terhadap rezim teokrasi yang berkuasa. Beberapa faktor utama berkontribusi terhadap perkembangan iman Kristen di Iran, terutama ketidakpuasan yang meluas terhadap rezim teokrasi Islam dan pengalaman pribadi yang mendalam dengan Kristus. Pertama, banyak orang Iran yang merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem Islam yang diterapkan selama lebih dari 40 tahun terakhir. Mereka melihat bagaimana negara mereka terjebak dalam kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan, yang semuanya dianggap sebagai hasil dari sistem pemerintahan yang berbasis pada interpretasi ekstrim dari hukum Islam. Ketidakpuasan ini mendorong banyak orang untuk mencari alternatif spiritual, dan bagi banyak orang, kekristenan menawarkan harapan baru yang tidak mereka temukan dalam Islam. Selain faktor ketidakpuasan, banyak orang yang berpindah agama melaporkan mengalami pengalaman spiritual yang sangat pribadi, seperti mimpi dan visi, yang membawa mereka kepada Kristus. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai tanda dari Tuhan, yang mengarahkan mereka untuk menemukan kebenaran dan makna yang lebih dalam melalui kekristenan. Pengalaman-pengalaman ini menjadi titik balik dalam kehidupan mereka, memberikan mereka keberanian untuk menentang rezim yang represif dan memeluk iman baru mereka meskipun ada risiko besar. Kombinasi antara ketidakpuasan dengan rezim yang ada dan pengalaman spiritual yang mendalam inilah yang menjadikan Revolusi Yesus di Iran sebagai gerakan yang sangat kuat dan berpengaruh, yang tidak hanya mengubah kehidupan individu tetapi juga berpotensi membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik di negara tersebut. Penutupan lebih dari 50.000 dari 75.000 masjid di Iran merupakan tanda perubahan besar dalam lanskap keagamaan negara tersebut. Selama lebih dari 4 dekade, Iran telah dikenal sebagai benteng kuat Islam Syiah, di mana masjid-masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat kehidupan sosial dan politik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan drastis dalam kehadiran di masjid, mencerminkan kekecewaan yang meluas di antara rakyat Iran terhadap pemerintah teokratis yang berkuasa dan sistem Islam yang diterapkan. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran signifikan dalam identitas keagamaan masyarakat Iran. Semakin banyak warga Iran yang mulai mempertanyakan agama resmi negara dan mencari alternatif spiritual yang lebih memuaskan kebutuhan batin mereka. Dalam konteks ini, penutupan masjid-masjid ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga simbolis. Ini mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi keagamaan yang selama ini mendominasi kehidupan mereka. Dalam beberapa kasus, penutupan ini juga terkait langsung dengan meningkatnya jumlah konversi ke Kristen, di mana banyak orang Iran melihat kekristenan sebagai jalan keluar dari krisis spiritual dan sosial yang mereka hadapi. Penutupan massal masjid di Iran bisa menjadi titik balik yang signifikan bagi kebebasan beragama di negara tersebut. Selama bertahun-tahun, pemerintah Iran telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat terhadap kebebasan beragama, dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan dan hukuman berat bagi mereka yang berpindah agama dari Islam. Namun, dengan semakin banyaknya masjid yang ditutup, dan semakin banyaknya orang yang memilih meninggalkan Islam, pemerintah mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk merevisi pendekatan mereka terhadap kebebasan beragama. Meningkatnya jumlah orang yang beralih ke agama lain, terutama Kristen, meskipun ada ancaman serius terhadap keselamatan mereka, menunjukkan bahwa rakyat Iran semakin tidak takut untuk mengejar kebebasan beragama. Ini juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk menemukan makna dan harapan baru dalam hidup mereka, yang tidak lagi dapat mereka temukan dalam struktur agama yang telah lama mendominasi. Jika tekanan ini terus berlanjut, Iran mungkin harus mempertimbangkan reformasi dalam hal kebebasan beragama, atau berisiko menghadapi ketidakstabilan sosial yang lebih besar. Perubahan ini bisa membuka jalan bagi lingkungan yang lebih toleran, di mana seseorang memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih keyakinan mereka tanpa takut akan represi. Ini akan menjadi perubahan besar bagi sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling represif terhadap kebebasan beragama di dunia. Kisah nyata tentang orang-orang yang menemukan iman di tengah kesulitan. Di Iran, banyak kisah luar biasa tentang seseorang yang menemukan iman di tengah kesulitan dan ancaman besar. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah tentang seorang wanita muda bernama Fatemeh, yang lahir dalam keluarga muslim yang taat.
Seperti banyak wanita di Iran, Fatemeh hidup dalam bayang-bayang represi, di mana kebebasan berekspresi dan hak asasi sangat dibatasi. Suatu malam, ketika dia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, Fatemeh mengalami mimpi yang mengubah hidupnya. Dalam mimpi tersebut, dia melihat seorang pria berpakaian putih yang menawarinya kedamaian dan harapan. Pria itu, yang dia yakini sebagai Yesus, memberinya keberanian untuk mulai mencari kebenaran di luar Islam. Fatemeh kemudian bertemu dengan komunitas Kristen rahasia di Iran, di mana dia akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Namun, keputusannya ini membawa risiko besar. Fatemeh dipaksa untuk menyembunyikan imannya dari keluarga dan teman-temannya karena takut akan penolakan, penganiayaan, atau bahkan kekerasan. Meski demikian, dia menemukan kekuatan dalam imannya yang baru dan merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kisah Fatemeh adalah salah satu dari banyak kisah serupa di Iran, di mana orang-orang menemukan kekuatan dan tujuan baru melalui iman Kristen, meskipun ada ancaman besar terhadap kebebasan dan keselamatan mereka. Kebangunan rohani yang sedang terjadi di Iran adalah bukti nyata dari kekuatan iman di tengah tantangan yang luar biasa. Bagi saudara-saudara kita yang telah menemukan Kristus di tengah penganiayaan dan represi, perjalanan iman mereka penuh dengan risiko dan pengorbanan. Mereka hidup dalam bayang-bayang ancaman terhadap keselamatan mereka, namun tetap teguh dalam keyakinan mereka, mencari perlindungan dan kekuatan dalam iman mereka yang baru. Sebagai penonton global, kita diajak untuk tidak hanya menyaksikan tetapi juga berpartisipasi dalam mendukung mereka melalui doa. Doa kita bisa menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang berada di garis depan kebangkitan rohani ini. Marilah kita berdoa agar Tuhan terus melindungi dan memperkuat mereka yang berani mengambil langkah iman, serta memberikan mereka hikmat dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang ada. Doa kita juga harus mencakup permohonan agar pintu kebebasan beragama di Iran semakin terbuka, memungkinkan lebih banyak orang untuk menemukan dan mengikuti Kristus tanpa rasa takut. Dengan bersatu dalam doa, kita dapat menjadi bagian dari gerakan global yang mendukung perubahan positif di Iran dan di seluruh dunia.